Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Hidayah Cinta dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Hidayah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan juga semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Hidayah Cinta untuk episode nanti sore, di mana di episode nanti sore kita akan melihat bagaimana nantinya Makas yang akan langsung mencari keberadaan Gia ya kawan-kawan. Nah, kira-kira apakah nantinya Makas akan semudah itu untuk menemukan Gia? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Makas yang telah berhasil melewati masa kritisnya ya kawan-kawan. Ya, saat itu Makas akhirnya sadarkan diri. Saat sadar, Makas teringat bahwa dirinya pernah ditolong oleh seorang wanita yang Makas sebut sebagai bidadari. Bahkan Makas ingat bahwa bidadari tersebut telah menyelipkan sepucuk surat untuk Makas ya kawan-kawan, hingga Makas akhirnya mencari surat tersebut. Dan ternyata ketika Makas membacanya, ternyata isi surat tersebut adalah doa-doa ya kawan-kawan. Hal itu membuat Makas menjadi semakin penasaran sebenarnya siapakah sosok wanita tersebut. Tak lama setelah itu, bodyguard Makas pun akhirnya masuk ke ruangan tersebut ya kawan-kawan. Bodyguard itu pun sangat bahagia karena Makas baik-baik saja. Ya, sepertinya bodyguard itu sudah merawat Makas dari kecil ya kawan-kawan, sehingga perhatiannya begitu sangat luar biasa. Mungkin bisa dibilang bahwa semua anak buah Altan mungkin hanya itu yang dekat dengan Makas ya kawan-kawan, karena orang itu adalah salah satu orang yang bisa mengerti bagaimana keadaan Makas dan salah satu orang kepercayaan Makas juga. Sehingga saat itu Makas menyuruh orang tersebut untuk tidak memberitahu kepada Bu Afifah bahwa Makas berada di Jakarta. Dengan percakapan seperti ini bisa dipastikan bahwa Makas pergi dari rumahnya di Istanbul, Turki itu karena ada sebuah masalah dengan keluarganya. Ya, mungkin saja Makas tidak suka terlalu dikekang dan juga disetir di sana ya kawan-kawan, karena Makas selalu disuruh untuk menuruti setiap keinginan dari ayahnya. Oleh karena hal itu, Makas akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan pindah ke Jakarta. Namun naas, Makas malah justru mengalami kecelakaan. Tapi di balik setiap musibah selalu ada hikmah ya kawan-kawan. Hikmahnya saat ini Makas bisa bertemu dengan Gia, seorang gadis yang sangat manis dan juga cantik dan memiliki hati yang tulus dan sangat baik. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Setelah Makas saat itu sampai di rumahnya yang ada di Jakarta ya kawan-kawan, Makas meskipun saat itu masih sedikit pusing, namun Makas memaksa untuk pergi ya kawan-kawan. Ya, Makas meminta kunci mobil karena Makas ingin mencari keberadaan Gia, wanita yang dianggap sebagai bidadari oleh Makas. Saat itu anak buah Makas itu pun terlihat sangat
khawatir ya kawan-kawan, karena biar bagaimanapun Makas baru saja mengalami kecelakaan, sehingga anak buah itu pun menawarkan diri untuk menjadi sopir Makas. Namun Makas sepertinya tidak mau ya kawan-kawan, dan Makas mengulangi perkataannya lagi untuk meminta kunci mobil. Hingga pada akhirnya saat itu anak buah Makas itu pun memberikan kunci mobilnya kepada Makas. Dengan begini, Mimin yakin bahwa Makas pasti akan mencari Gia ya kawan-kawan. Seperti apa yang Mimin bahas di episode sebelumnya ya kawan-kawan, dimana Makas pasti akan sangat penasaran dengan sosok wanita seperti Gia ya kawan-kawan yang menolong dirinya. Makas pasti ingin bertemu, berkenalan, dan bahkan mungkin bila memungkinkan Makas akan menjadikan Gia sebagai istrinya. Namun sepertinya saat ini Makas akan sangat sulit menemukan Gia, karena Gia bersama dengan Aslam sedang meninggalkan Jakarta. Mereka sedang menuju ke Kampung Mandapajaya, tempat tinggal keluarga Gia. Dan tentunya Makas tidak akan pernah bisa menemukan Gia di Jakarta. Wah, makin hari makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Kira-kira setelah Makas bertemu dengan Gia, apa ya yang akan dilakukan oleh Makas kepada Gia? Apakah Makas akan berterima kasih kepada Gia, atau justru malah Makas akan mencintai Gia dan mencoba untuk memaksa Gia menerima cintanya? Karena Makas tidak pernah mendapatkan sebuah penolakan. Sedangkan Gia saat ini, Gia adalah istri Aslam yang tentunya Gia tahu bagaimana batasan-batasan dalam kehidupannya. Gia pasti akan menolak perasaan Makas mentah-mentah ya kawan-kawan. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Hidayah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 16.30 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita dari sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.